Selamat siang, saya Argovi dari kelas 9C ingin menjelaskan tentang proses perkembangbiakan pada manusia. Yuk kita lanjut ke penjelasannya. Yuk kita lanjut ke pembahasannya. Pertama-tama saya mohon maaf, ini saya ngerekamnya pakai tangan kanan dan tangan satu laginya memegang pembahasannya sambil menjelaskan. Jadi mohon maaf bila penjelasannya tidak begitu mudah dipahami, tapi saya akan bersungguh-sungguh, saya akan menjelaskan secara bahasanya tuh secara yang mudah dipahami ya pokoknya gitu ya. Mohon maaf ya guys sekali lagi. Nah, ini pertama-tama kita harus tahu apa pengertian dari fertilisasi atau pembuahan. Ya, fertilisasi merupakan proses pembuahan antara sel telur dan sel sperma. Pada manusia, sperma dihasilkan oleh testis pria, sementara ovum dihasilkan oleh ovarium wanita. Nah, ini ovarium. Ini ovariumnya ini menghasilkan ovum. Ovum itu sel telur. Nah, dari ovarium ini menghasilkan sel telur. Selanjutnya terjadi pembuahan di sini. Nah, pembuahan di sini tuh, pembuahan di sini ini adanya di tuba falopi. Tuba falopi itu ini nih. Tuba falopi itu ini. Kita mungkin sudah belajar di semester 1, tuba falopi itu letaknya di mana dan bentuknya seperti apa. Ini saya akan perjelas lagi. Nah, ini tuba falopi itu ini nih. Nah, ya ini tuba falopi, atau bisa dibilang oviduk atau tuba falopi gitu. Adanya di tubuh wanita. Jadi kesimpulannya bisa dibilang sel telur yang dihasilkan oleh ovarium melakukan pembuahan. Pembuahan ini terjadi karena ada sel spermanya. Selanjutnya setelah terjadi pembuahan, selanjutnya terjadi perubahan dari sel telur sama spermanya tadi menjadi zigot gitu. Nah, ntar zigot ini bisa membentuk suatu embrio. Nah, embrio ini juga ada embrio ya. Gambarnya sama sih, ini konsepnya sama. Ya, selanjutnya. Nah, kita lanjut setelah terbentuknya zigot ya. Tadi pembuahan kita sudah tahu adanya penyatuan antara sel sperma dan sel telur. Oke, nggak usah dibahas lagi karena kita sudah cukup tahu. Nah, selanjutnya ada dari zigot. Nah, ini zigot. Dari zigot ini menanamkan dirinya pada dinding rahim yang disebut endometrium. Nah, ini kelihatan tidak? Maaf. Nah, endometrium. Nah, zigotnya ini masuk ke endometrium. Endometrium itu bisa dibilang dinding rahim yang tebal, yang rada tebal, yang telah menebal. Nah, di situ juga banyak mengandung pembuluh darah. Nah, zigot setelah berkembang menjadi embrio nantinya akan menjadi manusia yang baru. Nah, setelah itu, di dalam zigot ini, di dalam embrio ini, di dalam embrio ini kehamilan manusia sekitar 9 bulan 10 hari. Ya, pastinya kita sudah belajar bahwa kita ada di kandungan ibu selama 9 bulan 10 hari. Kurang lebih. Ada yang lebih, ada yang kurang. Ya, pastinya dokter akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluarkan kita dari rahim ibu agar kita bisa hidup di dunia ini. Selanjutnya, di dalam rahim, embrio akan mendapatkan makanan dari tubuh induk melalui plasenta atau ari-ari.
plasenta atau ari-ari. Nah, di embrio ini kita punya banyak zat, bukan zat sih, apa ya, mohon maaf, di embrio ada berbagai macam bagian yang berperan dalam kelangsungan hidup embrio. Yang pertama ada amnion. Sebentar, saya kasih gambarnya sebentar ya. Nah, ini gambarnya nih. Sudah terlihat jelas belum? Maaf. Sudah ya. Nah, tadi kita di mana? Amnion. Nah, amnion itu ini nih. Nah, ini amnion nih. Amnion itu berfungsi untuk tempat berkembangnya embrio. Dinding amnion mengeluarkan getah berupa air ketuban yang berguna untuk menjaga embrio agar tetap basah dan menahan guncangan. Nah, jadinya amnion ini berfungsi untuk menjaga embrio dari guncangan dari luar gitu ya. Nah, selanjutnya ada korion. Nah, ini nih korion nih. Nah, itu korion. Korion itu berfungsi untuk menjaga peredaran darah induknya melalui plasenta. Ya, itu penjelasan singkatnya. Korion itu merupakan selaput yang berada sebelah luar amnion. Jadi ini korion dekat sama amnion. Ya. Amnionnya di sini nih, amnionnya di sini. Amnionnya di sini nih yang biru-biru ini. Nah, sementara korionnya itu yang ini nih. Aduh, nggak jelas ya. Gambarku nggak jelas kali. Nggak apa-apa lah. Ya. Nah, selanjutnya ada kantung kuning telur. Kantung kuning telur ada di sini. Mohon maaf. Nah, ya ini kantung kuning telur ada di sini. Ya, penjelasannya sebagai berikut. Kantung kuning telur terletak di antara amnion dan plasenta. Kantung kuning telur tersebut merupakan pemunculan sel-sel dan pembuluh darah yang pertama. Nah, jadi embrio yang ini tadi, embrio yang itu tadi akan dibentuk sel-sel darah yang sel-sel dan pembuluh darah yang pertama itu melalui kuning telur tersebut. Nah, selanjutnya ada allantois. Allantois di sini kayaknya nggak ada gambarnya dah. Ya, seperti tidak ada. Ya, ini penjelasan sampingan saja. Allantois terletak di dalam tali pusar dan berfungsi untuk respirasi saluran makanan. Ya, itu penjelasan singkatnya doang. Selanjutnya ada pembentukan bayi. Nah, ini kita sudah cukup. Nah, ini pembentukan bayi sehingga siap untuk dikeluarkan. Tapi sebelum itu kita harus tahu plasenta yang akan melindungi bayi saat dalam kandungan. Fungsi plasenta maksudnya. Yuk, fungsi-fungsi plasenta itu yang pertama, menyalurkan zat makanan dari induk ke embrio. Kedua, mengalirkan zat-zat sampah dari embrio ke dalam darah induknya. Ketiga, melindungi janin dari berbagai zat racun atau kuman penyakit. Ya, begitu. Nah, kita lanjut ke pembahasannya ya.
Maaf ada sedikit gangguan tadi, ada notif. Nah, tadi itu dari embrio ini. Dari embrio ini akan dibentuk selama 9 bulan. Selama 9 bulan di endometrium di rahim ya. Embrionya itu selama 9 bulan di endometrium akan dibentuk dengan penuh perjuangan banget itu pastinya ya. Banyak rintangannya, yakin aku. Kita lihat aja di sini selama ini fertilisasi, maaf tadi. Fertilisasi itu jadi minggu ketiga ya. Ditulis di sini fertilisasi itu minggu ketiga. Nah, minggu keempat itu implantasi atau terbentuknya plasenta. Minggu kelima peningkatan kadar hormon. Minggu keenam tabung syaraf tertutup. Minggu ketujuh. Nah, minggu ketujuh ini kepalanya sudah terlihat, lalu lubang matanya sudah kelihatan, terbentuknya telinga, sudah menyerupai bayi kecil, tapi belum berbentuk seperti bayi beneran. Maksudnya berbentuk bayi tapi belum begitu sempurna, maksudnya begitu ya. Selanjutnya ada terbentuknya hidung bayi ke minggu ke-8 ya. Selanjutnya ada jari-jari kaki bayi mulai muncul ya. Selanjutnya ada siku mulai menekuk di minggu ke-10. Lalu alat kelamin bayi berkembang. Nah, biasanya di minggu ke-11 ini alat kelamin bayi bisa mulai berkembang. Ini bisa ditentukan alat kelamin bayi yang mana yang akan dilahirkan nanti, bayi bergender apa yang dilahirkan nanti ya. Bisa dilihat itu pakai alatnya dokter. Dan minggu ke-12 ada kuku mulai terbentuk. Nah, setelah minggu ke-12 ini bayi akan diberi asupan makanan. Oleh plasenta tadi ya. Bayi diberi asupan makanan, zat makanan dari induk ke embrio. Induknya itu maksudnya apa yang dimakan oleh ibu kita. Misalnya kalau ibu kita makan makanan yang sehat, makan makanan yang mengandung banyak vitamin gitu, akan membuat bayinya ya sehat juga. Kalau ibunya makan yang enggak begitu sehat kayak junk food, makanan siap saji gitu, itu sangat berbahaya. Bukan sangat sih, ya lumayan berbahaya gitu ya. Nah, selanjutnya kan udah minggu ke-12 nih. Nah, tinggal nunggu ke hingga minggu ke-40 ya. Minggu ke-40 karena 9 bulan itu 4 minggu ke-40 bagi 40 kali 7 ya. Seperti itu. Bayi akan siap dilahirkan setelah minggu ke-40. Minggu ke-40 itu artinya ada 280 hari. Nah, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.